Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class dengan saya, Ibu Guru Debbie. Hi students, how are you today? I hope all of you in a good condition. Hi, what's your name? Hai, siapa namamu? Welcome to grade 10 of senior high school. Selamat datang di kelas 10 SMA. Bagaimana perasaan kalian setelah menjadi siswa SMA? Semoga kalian dalam kondisi yang baik dan makin bersemangat untuk belajar bahasa Inggris di kelas 10 ini. Materi pelajaran bahasa Inggris kelas 10 ini kita mulai dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Apa itu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1? Kita lihat uraiannya. Untuk kompetensi dasar 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Untuk kompetensi dasar 4.1, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dari uraian tadi untuk kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ini ada kaitannya dengan ungkapan memperkenalkan jati diri dan hubungan keluarga. Yang kedua adalah meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan struktur teks yang tepat sesuai konteks penggunaan. Untuk tujuan pembelajaran kedua adalah bagaimana kita bisa meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan struktur teks yang tepat. Yang ketiga adalah meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, yaitu penggunaan pronoun, baik subjektif, objektif, maupun posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaan. Untuk poin ketiga dari tujuan pembelajaran ini adalah penggunaan unsur bahasa seperti pronoun, baik subjektif, objektif, maupun posesif di dalam memperkenalkan jati diri. Jadi jelas sekali bahwa tema yang akan kita bahas adalah information related to identity and family. Informasi yang terkait dengan identitas dan hubungan keluarga. Jadi tema information related to identity and family atau informasi yang terkait dengan identitas diri atau jati diri dan hubungan keluarga bisa disebut juga dengan ungkapan introducing ourselves and others. Memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Nah, orang lain di sini konteksnya adalah orang yang memiliki hubungan keluarga atau orang yang dekat dengan kita.
Coba amati dialog di bawah ini. Ada dialog antara dua orang, lelaki dan perempuan. Hello, my name is Tika. I am a new secretary in this office. Nama saya Tika, saya adalah sekretaris yang baru di kantor ini. Hai Tika, I am Ivan. Nice to meet you. Hai Tika, nama saya Ivan. Senang bertemu denganmu. Dialog ini antara dua orang yang mereka saling memperkenalkan diri, memberikan informasi tentang dirinya sendiri. Amati dialog di bawah ini, di mana pembicara itu ada 3 orang. Yang pertama mengatakan bahwa Samuel, I would like you to meet my sister Sarah. Samuel, saya ingin kamu bertemu dengan saudara perempuan saya, Sarah. Jadi orang pertama ini memperkenalkan orang kedua dengan orang ketiga. Kemudian orang kedua menjawab, Hai Samuel, my name is Sarah. I am Juna's sister. Hai Samuel, nama saya Sarah. Saya adalah saudara perempuan Juna. Kemudian orang ketiga memperkenalkan dirinya sendiri dengan berkata, Hello, I am Samuel. Nice to meet you. Hello, saya Samuel. Senang bertemu denganmu. Kalau kita amati, berarti dialog yang pertama tadi dengan dialog yang kedua ini ada perbedaan. Untuk dialog yang pertama adalah orang yang memperkenalkan diri mengungkapkan jati dirinya masing-masing secara langsung. Untuk dialog yang kedua ini, seseorang yang memperkenalkan orang lain. Ya, jadi ada speaker atau pembicara kedua dan ketiga yang saling dikenalkan. Begitu. So, ada 3 poin yang harus kita pelajari dalam introducing ourselves and others. Yang pertama tentang fungsi sosial, yang kedua tentang struktur teks, yang ketiga tentang unsur kebahasaan. Oke, kita mulai dengan fungsi sosial. Fungsi sosial dari ungkapan memperkenalkan diri adalah agar masyarakat atau orang sekitar kita mengetahui jati diri kita. Selanjutnya, poin kedua yaitu struktur teks dari ungkapan memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Ada 4 struktur teks dalam memperkenalkan diri sendiri atau orang lain. Yang pertama ada opening, yang kedua content, yang ketiga pre-closing, dan yang keempat ada closing. Untuk yang pertama opening, kita bisa menggunakan salam atau sapaan. Hai, hello. Bisa menggunakan good morning, good afternoon, atau good evening sesuai situasi. Yang kedua ada content. Content artinya isi. Di sini berisi asking and responding expressions. Jadi berisi ungkapan, menanyakan, dan merespon. Misalnya dengan menjawab pertanyaan, what's your name? Siapa namamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Dan seterusnya. Di sini kita memberikan informasi mengenai diri kita sendiri. Misalnya nama, tempat tinggal, mungkin usia, sekolah, atau pekerjaan atau yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada pre-closing atau awal penutup. Nah, di sini kita menggunakan beberapa ekspresi yang menandakan bahwa kita akan mulai mengakhiri pembicaraan. Kita bisa menggunakan ungkapan I must go, I have to go, saya harus pergi, atau it's time to go, ini waktunya untuk pergi. Nice to meet you, senang bertemu denganmu. Good to see you maupun pleased to meet you, senang bertemu denganmu. Jadi bisa memilih salah satu di antara ungkapan tadi sebagai pre-closingnya.
Yang keempat ada closing atau penutup. Kita bisa menggunakan salam dengan ungkapan see you, goodbye, atau bye. I'll see you then. Saya akan bertemu denganmu lagi. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi 4 struktur teks dalam perkenalan baik diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama opening, yang kedua content, yang ketiga pre-closing, dan yang keempat closing. Untuk poin ketiga adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari introducing ourselves dulu. Jadi memperkenalkan diri sendiri. Itu ada 2, yaitu formal introduction dan informal introduction. Jadi perkenalan diri untuk situasi yang formal dan situasi yang informal. Formal introduction is used when you introduce yourself to someone older or higher position job, or when you are at the formal meeting. Jadi perkenalan secara formal digunakan ketika kamu memperkenalkan dirimu sendiri kepada seseorang yang lebih tua atau memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi di dalam sebuah pekerjaan. Atau ketika kamu berada di pertemuan yang sifatnya formal. Yang kedua, informal introduction is used when you introduce yourself to someone at about the same age with you. Jadi informal introduction digunakan ketika kamu memperkenalkan dirimu sendiri kepada seseorang yang usianya setara denganmu. Informal introduction is used in an informal situation. Jadi perkenalan diri secara informal dipakai atau digunakan di situasi yang kurang resmi juga. Nah, di sini ada beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk memperkenalkan diri sendiri di situasi yang formal. Kita bisa menggunakan ungkapan good morning, my name is bla bla bla. Selamat pagi, nama saya adalah. Nah, di sini titik-titiknya bisa diisi dengan nama orang yang memperkenalkan diri sendiri tersebut. Nah, di sini contohnya menggunakan good morning atau bisa pakai salam yang lain. Selanjutnya, please allow me to introduce myself. I am Debbie Sulistiawati. Tolong izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Debbie Sulistiawati. May I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? I am Debbie Sulistiawati. Saya Debbie Sulistiawati. How do you do? My name is Debbie Sulistiawati. How do you do dipakai untuk menyapa seseorang yang baru kita temui untuk pertama kalinya. Jadi ini semacam sapaan. Hai atau hello. Selanjutnya ada ekspresi I am atau my name is. Jadi langsung menggunakan I am atau my name is. Kemudian ada let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nah, bisa digabung dengan ungkapan di atasnya. I am Debbie Sulistiawati. Itu tadi beberapa ungkapan yang bisa dipakai di situasi yang formal atau resmi. Selanjutnya ada introduction atau perkenalan yang dipakai di situasi yang informal atau kurang resmi. Kita bisa menggunakan ungkapan hello, I am Debbie Sulistiawati, nice to meet you. Halo, nama saya Debbie Sulistiawati, senang bertemu denganmu. Atau ungkapan di bawahnya yang artinya sama. Hi, I am Debbie Sulistiawati, nice to meet you. Excuse me, I am Debbie, what's your name? Permisi, nama saya Debbie, siapa namamu?
Atau bisa menggunakan Hi, what's your name? Hai, siapa namamu? Itu tadi beberapa ungkapan yang bisa dipakai di situasi yang kurang resmi. Selanjutnya ada responnya, bagaimana kita merespon ketika seseorang perkenalkan dirinya. Nah, kita bisa menjawab juga, good morning, how do you do? How do you do? Nice to meet you. Hai, senang bertemu denganmu. Oh, hello, nice to meet you. I am, atau my name's, jadi sama dengan ungkapan yang dipakai ketika memperkenalkan diri. Karena sama-sama memperkenalkan diri. Hi, hello, Mr. atau Mrs. Hi, I am Debbie. Glad to meet you. Glad to meet you. Senang bertemu denganmu. Hello, my name's Debbie. Pleased to meet you. Hello, nama saya Debbie. Senang bertemu denganmu. Good evening. Selamat sore. I am Debbie. How do you do? How do you do? My name is Debbie. Nice to meet you. Jadi kita bisa menggunakan beberapa ungkapan yang dikombinasikan seperti contoh barusan. Itu tadi beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk merespon ketika orang lain memperkenalkan dirinya sendiri. Selanjutnya, example of introducing ourselves. Contoh dari memperkenalkan diri sendiri akan saya bacakan di sini. Good morning everybody. Allow me to introduce myself. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Azhara Hasbi. Nama saya adalah Azhara Hasbi. I was born in Sukoharjo on April 1st, 2006. Saya lahir di Sukoharjo pada tanggal 1 April 2006. I live in Nganjuk Regency, East Java. Saya tinggal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Now allow me to introduce myself further. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri saya lebih lanjut. I like reading stories and traveling. Saya suka membaca cerita dan traveling. Okay, now about me and my family. Oke, sekarang tentang saya dan keluarga saya. I am the first child in my family. Saya adalah anak pertama di keluarga saya. I have a little brother and his name is Hasbi Putra. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki, adik laki-laki. Namanya adalah Hasbi Putra. My father's name is Mr. Haryo Prastyo and my mom is Mrs. Umi Salihah. Ayah saya bernama Haryo Prastyo dan ibu saya bernama Umi Salihah. Both my father and mother are teachers. Keduanya, ayah dan ibu, adalah guru. They are hard workers. Mereka adalah pekerja keras. I love my family more than anything. Saya menyayangi keluarga saya lebih dari apapun. Well, that's my introduction. Itu untuk perkenalan diri saya. Pleased to meet you. Senang bertemu denganmu. Selanjutnya adalah introducing others, memperkenalkan orang lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan formal introduction atau memperkenalkan diri secara resmi untuk situasi yang resmi juga. Kita bisa menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini, misalnya, good morning, may I introduce our guest here? Bolehkah saya memperkenalkan tamu kita di sini? Nah, titik-titiknya diisi dengan orang yang akan kita kenalkan. May I introduce our guest here? This is Mr. Anton. Misalnya seperti itu. Atau bisa kita menggunakan ungkapan yang lain. His name is Anton. Namanya adalah Anton. Bisa juga menggunakan ungkapan di bawah ini.
dengan menyebutkan pembicara kedua dan ketiga, dua orang yang kita saling kenalkan. Misalnya, Mr. Anton, this is Anita, my friend in this office. I'd like to introduce you to Mr. Anton. Saya ingin perkenalkanmu kepada Pak Anton. Selanjutnya, juga menggunakan dua orang pembicara yang kita saling kenalkan. Misalnya seperti ini. Mr. Anton, let me introduce you to Anita. Pak Anton, izinkan saya memperkenalkanmu kepada Anita. Atau mirip dengan yang ini, kita juga menyebutkan dua orang pembicara sekaligus yang saling kita kenalkan. Mr. Anton, may I introduce you to Anita? Pak Anton, bolehkah saya memperkenalkanmu dengan Anita? Selanjutnya ada Mr. Anton, allow me introduce you to Mrs. Anita. Pak Anton, izinkan saya memperkenalkanmu kepada Bu Anita. Nah, itu beberapa contoh ungkapan yang bisa dipakai untuk memperkenalkan orang lain. Selanjutnya ada informal introduction for introducing others. Ada beberapa ungkapan memperkenalkan orang lain secara informal. Kita bisa menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini. Yang pertama ada let me introduce my friend, her name is Surya. Jadi izinkan saya memperkenalkan teman saya, namanya adalah Surya. Kemudian kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan di bawah ini dengan menyebutkan dua orang pembicara yang kita saling kenalkan. Tika, this is Ivan, my friend here. Jadi kita menyebutkan nama orang yang kita kenalkan di sini. Kemudian bisa menggunakan Tika, I'd like you to meet Anita. Tika, saya ingin kamu bertemu dengan Anita. Atau bisa menggunakan ungkapan by the way, do you know each other? Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah kenal atau tahu satu sama lain? Nah, itu bisa dikombinasikan dengan ekspresi yang sebelumnya. By the way, do you know each other? Anita, this is Ivan, my friend here. Seperti itu cara mengkombinasi. Atau bisa menggunakan ungkapan do you know? Do you know, apa kamu tahu? Apa kamu kenal? Do you know Anita? Atau bisa menggunakan have you met? Sudahkah kamu bertemu dengan have you met Intan? Have you met Intan? Kemudian ada this is a friend of mine. Ini adalah teman saya. Kemudian kita sebutkan namanya. This is a friend of mine, Intan. Itu beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk memperkenalkan orang lain dalam situasi informal. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan ungkapan ini. Intan, this is Anita, my friend. Kita to the point, menunjuk pada orangnya dan jangan menyebutkan namanya. May I introduce our new member, Mr. Abraham? Bolehkah saya memperkenalkan anggota baru kita, Pak Abraham? Please allow me to introduce our new classmate. Tolong izinkan saya memperkenalkan teman kelas kita yang baru, Johan. Atau kita bisa menggunakan let me introduce you to Mr. Anton, our new chairman. Izinkan saya memperkenalkanmu pada Pak Anton, ketua baru kita, our new chairman. Atau bisa menggunakan yang sangat-sangat mudah. Kita bisa to the point atau langsung menyebutkan orangnya, Mrs.
Mr. Anton, this is Mr. Ivan from Yogyakarta. Mr. Anton, this is Mr. Ivan from Yogyakarta. Nah, itu beberapa contoh ungkapan yang lain yang bisa kita pakai untuk memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Kemudian bagaimana meresponnya ketika kita berada di situasi memperkenalkan orang lain? Kita bisa menggunakan beberapa ekspresi ini. Ketika orang yang kita kenalkan sudah saling menyapa, mereka akan menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini. Misalnya, hello, glad to meet you. Hello, senang bertemu denganmu. Bisa diisi dengan nama orang. Hello, Tika, glad to meet you. Hello, Oki, I am Rena. Hello, Oki, saya Rena. Glad to see you, senang bertemu denganmu. How do you do? Nice to meet you atau nice to see you. Hi, senang bertemu denganmu. How do you do? Digunakan ketika kita menyapa seseorang yang baru kita temui untuk pertama kali. Kemudian bisa menggunakan respon no, I don't think so. Tidak, saya rasa belum. Berarti ini adalah ini adalah respon yang kita pakai ketika kita ditanyai apakah sudah kenal dengan seseorang. Do you know Tika? Apa kamu tahu Tika? No, I don't think so. Selanjutnya, bisa menggunakan ungkapan hi, glad to meet you, I am Rani. Hai, senang bertemu denganmu, saya Rani. Hello, Tika, pleased to meet you. Halo Tika, senang bertemu denganmu. Bisa juga menggunakan ungkapan I'm glad to know you. Saya senang mengetahui atau mengenalmu. It's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Atau seperti ungkapan yang sudah saya sebutkan tadi, menggunakan how do you do untuk yang pertama kali bertemu. Dijawab how do you do. It's very nice to meet you. Itu tadi beberapa respon yang bisa dipakai ketika memperkenalkan orang lain. Selanjutnya ada example of introducing others. Contoh memperkenalkan orang lain. Saya akan bacakan di sini. Hi friends, hai teman. Let me introduce my cousin. Izinkan saya memperkenalkan saudara sepupu saya. His name is Noval Pradipta. Namanya adalah Noval Pradipta. His nickname is Dipta. Nama panggilannya adalah Dipta. He was born in Tulungagung, 16 April 2005. Dia lahir di Tulungagung 16 April 2005. He is an 11th grade student of senior high school. Dia adalah siswa kelas 11 sekolah menengah atas. His hobby are swimming and traveling. Hobinya adalah berenang dan traveling. His favorite food is fried chicken. Makanan favoritnya adalah ayam goreng. His favorite drink is iced tea. Minuman favoritnya adalah es teh. He wants to be an electrician. Dia ingin menjadi seorang electrician. Electrician itu orang yang bekerja dalam bidang kelistrikan. Thank you, terima kasih. Nah, itu contoh sangat sederhana kita memperkenalkan seseorang pada orang lain. Misalnya, tapi ini dalam bentuk teks. Misalnya memperkenalkan anggota keluarga atau teman dekat. Oke, that's all about my explanation. Itu semua tentang penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Ingatlah untuk selalu berbuat baik pada dirimu sendiri dan orang-orang di sekitar. Thank you so much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.